bernama Mandi Rubayah dan anak sematawayangnya bernama Malin Kundang. Keduanya hidup sebatang kara setelah ditinggal Ridwan, ayah Malin. Mande bersama Malin sudah lama menjalani hidup serba kekurangan dalam jeritan kemiskinan setiap harinya. Hingga suatu ketika, Syarif sahabat Malin mengajak si empu untuk merantau dan mengubah jalan hidup mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Malin berubah. Ia menjadi anak durhaka yang melupakan Mande, perempuan yang telah melahirkannya. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun pun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa sekarang, Malin telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan menawan. Ia mempunyai sebuah tai lalat di ujung matanya dan itulah yang menjadi ciri khas seorang anak Mande tersebut. Malin yang sudah dewasa itu pun mulai berpikir. Ia bosan hidup dengan dikelilingi oleh kemiskinan. Hingga suatu ketika, sebuah berita datang dari sahabat Malin, yaitu Syarif. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di pantai esok pagi. Hei Malin, lama kita sudah tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Syarif, aku baik seperti yang kamu lihat. Dan kamu sendiri bagaimana? Kenapa kau datang sore-sore begini? Tumben banget. Kau tahu, sehat selalu menyertai hidupku. Ya, aku kemarin membawakanmu berita bagus, Malin. Benarkah? Berita bagus apa itu? Aku dengar besok kapal seorang saudagar kaya raya akan bersandar sejenak di pelabuhan pantai. Aku berpikir, mengapa kita tidak menumpang dan merantau untuk mencari pekerjaan di pulau seberang sana? Maksudmu, kita akan pergi ke pulau seberang yang terkenal dengan kekayaan berlimpah mereka itu. Apa kamu yakin, Syarif? Mengapa tidak? Bukan kau ingin betul mengubah nasibmu dan ibumu? Apa kau tidak bosan hidup dengan kemiskinan ini? Kau benar, Syarif. Tapi aku tak bisa meninggalkan ibuku sendirian di pulau ini. Ibuku sudah tua, Rif. Aku takut dirinya tak bisa hidup sendirian di pulau ini. Aku yakin ibumu pasti menjaga dirinya. Lagi pula, banyak penduduk desa yang bisa kupesankan untuk menjaga ibumu. Setelah berkutat dengan pikirannya, tak lama Malin pun mengangguk mengiyakan usulan dari Syarif. Baiklah kalau begitu, setidaknya beri aku waktu untuk membicarakan perihal ini kepada ibuku. Besok aku akan kembali memberitahu keputusanku. Bicaralah dengan ibumu, Malin. Aku akan menunggu jawabanmu. Setelah itu pun Malin bergegas, melangkahkan kakinya untuk pulang dan menemui ibunya. Ia akan segera membicarakan perihal kalau ia ingin merantau dan bekerja di pulau seberang. Ibu, aku ingin membicarakan sesuatu kepadamu. Anakku Malin, ada apa nak? Ibu, Syarif tadi memberitahukanku jikalau kapal dari pulau seberang sedang bersandar di tepi pelabuhan. Dan berita baiknya ada saudagar kaya yang ingin merekrut siapa saja yang ingin bekerja dengannya. Jadi ibu, apakah aku boleh ikut merantau? Anakku, kenapa beritamu ini tiba-tiba sekali? Begitulah bu, aku sangat ingin merubah nasib kita sekarang. Aku ingin membahagiakan ibu dan membuat kita bisa hidup lebih baik nantinya. Tapi nak, bagaimana dengan ibu di sini? Sebab itulah bu, aku ingin meminta restu kepadamu saat ini. Silakan bu, aku memohon izinkan aku merantau dan bekerja di pulau seberang dan terus merubah nasib kita di sini setelah itu. Apa kau benar-benar yakin, Malin? Kamu sebelumnya belum pernah berpergian keluar pulau. Ibu khawatir, nak. Aku sangat yakin bu, aku bersama Syarif akan pergi dan ikut berlabuh dengan kapal yang sedang bersandar di pelabuhan pantai itu. Baiklah, nak. Sepertinya tekadmu telah bulat. Pergilah dan capai keinginanmu untuk merubah nasib kita. Dan jangan lupa, Malin, pulanglah jika kamu telah berhasil sukses di sana. Jangan lupakan ibu, nak. Ibu di sini menunggumu. Malin tidak mungkin melupakan ibu. Malin akan segera pulang dan membahagiakan ibu di sini. Jaga kesehatanmu. Mendoakanmu tiap harinya. Terima kasih bu. Besok Malin akan berangkat bersama pulau seberang. Dan Bapak Rashid pun dengan mereka sampai dapat perantauan ke setiap tanah rantau. Mereka beristirahat sejenak di luar Melaka. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan, Rif? Pekerjaan apa yang harus kita kerjakan di sini? Aku belum tahu, Lin. Sepertinya kita masih harus menunggu dan mencari terlebih dahulu. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu terdengar oleh salah satu pengunjung warung lainnya, tak lain adalah Bondan, seorang saudagar kaya raya. Hai anak muda,
Aku dengar kalian sedang membicarakan perihal pekerjaan tadi. Apakah itu benar? Oh iya Tuan, kami baru saja mendarat dari kapal seberang dan kami memang berniat untuk mencari pekerjaan di sini. Kebetulan sekali, aku sedang mencari dua lelaki yang kuat seperti kalian berdua untuk dijadikan anak buah. Apakah kalian bersedia menerimanya? Benarkah itu Tuan? Kapan kami bisa bekerja? Bersyukur kami bisa bertemu denganmu Tuan. Terima kasih sudah memperkerjakan kami berdua. Perkenalkan, aku Malin Kundang dan lelaki sebelah ini Syarif, sahabat karibku. Baiklah, kalau begitu, Malin, Syarif, ayo kalian berdua ikut denganku. Mulai besok, kalian sudah bisa bekerja. Untuk saat ini, istirahatlah dulu di rumahku. Selanjutnya, akan kujelaskan bagaimana nantinya kalian bekerja. Baik Tuan. Akhirnya Malin dan Syarif ikut serta bersama dengan Bondan. Mereka berdua tinggal di salah satu bilik di kediaman sang empu. Keesokan harinya, kedua anak Adam itu pun mulai bekerja. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Syarif dan Malin telah lama mengabdikan diri kepada Bondan. Tanpa mereka sadari sebelumnya, Bondan telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga akhirnya, Bondan menyadari satu hal, yaitu Malin lebih cekatan, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Syarif. Karena beberapa alasan dan pertimbangan dirinya, akhirnya pria yang sudah berumur itu pun tak lagi mempekerjakan Syarif. Awalnya, Syarif ingin memprotes, namun pada akhirnya ia tetap pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika datanglah Rumi, perempuan yang merupakan putri dari Bondan, ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, Rumi diam-diam memperhatikan salah satu pekerja ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan, ia pun mulai tertarik dan timbul perasaan suka kepada pekerja tersebut, yang tak lain adalah Malin Kundang. Pak, Rumi ingin bertanya sesuatu. Kenapa anakku? Katakanlah apa yang kamu ingin tanyakan. Siapakah gerangan pekerja itu, Pak? Ia sepertinya mempunyai etos kerja melebihi yang lainnya. Maksudmu itu yang di sana? Pemuda itu bernama Malin Kundang. Mengapa kamu bertanya, sayang? Ah, tidak, Pak. Rumi hanya sekedar bertanya. Semenjak hari itu, Rumi semakin tertarik kepada Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan sang pemuda dengan tanda tai lalat di ujung matanya itu. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang telah dipercayai oleh Bondan untuk memegang salah satu cabang usahanya. Beruntungnya, selama cabang itu dikelola oleh Malin, usaha Bondan tersebut semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, Rumi pun semakin jatuh hati kepada Malin. Rasa cinta itu kian menambah hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh Bondan dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, entah mengapa Rumi ingin sekali pergi bertamasya. Ia meminta kepada sang suami, Malin, untuk menemaninya. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke suatu tempat, yaitu pesisir pantai di seberang pulau keduanya sekarang. Ya, betul sekali. Itu adalah kampung halaman Malin, tempat pemuda itu pernah berjanji kepada wanita yang melahirkannya. Tibanya mereka di tempat tujuan, Malin tak sengaja menangkap perawakan pria yang sangat tak asing baginya. Setelah lama ia pandang, Malin akhirnya percaya itu adalah sahabat lamanya, Syarif. Syarif, kaukah itu? Malin, benarkah itu dirimu? Wah, kau telah sukses ya sekarang. Seperti yang kau lihat, Rif, aku telah menikmati ilmu ayahku sewaktu dulu. Oh iya, kau tahu perempuan cantik yang di sampingku ini? Dia adalah anak Tuan Bondan yang kini menjadi istri sahku. Bagaimana kami adalah pasangan yang cocok kan? Sangat Lin, kalian sangat cocok. Kamu sudah jadi orang yang berhasil. Aku kagum padamu sahabatku. Begitulah Rif, sudah dulu ya. Aku ingin menemani belahan jiwaku untuk pergi berjalan-jalan di sekitar sini. Tentu, silakan Malin. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anak lelaki sematawayangnya telah kembali dan membawa sekalian istri barunya. Mak, aku ada kabar bahagia. Ayo cepatlah ikut denganku ke tepi pantai. Malin telah pulang, Mak. Sungguhkah itu Syarif? Anakku Malin telah pulang. Aku bersungguh, Mak. Aku baru saja bertemu sapa dengannya tadi di tepi pantai. Ia sudah sukses dan membawa perempuan yang juga sudah menjadi istrinya di sana. Baiklah, kalau itu bukan dusta, kau temani emak ke sana sekarang juga. Mande dan Syarif bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Dan rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai. Ia terlihat sedang menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, kaukah itu nak? Siapakah wanita itu, sayang? Mengapa ia memanggilmu? Siapa dia?
Aku tidak pernah mengenal wanita jelek itu. Syukurlah nak, ibu sangat merindukanmu. Kau terlihat sehat dan bertambah menawan. Bagaimana kabarmu anakku? Dia seperti pengemis. Apakah benar dia ibumu? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun sangat amat merasa sangat malu, terlebih lagi terhadap istrinya yang menatap heran kepadanya. Hei wanita tua, lihatlah wajahmu yang seperti pengemis tak malu itu. Aku tidak pernah punya ibu sebelum kau. Ketahuilah, derajatmu yang rendah itu, janganlah kau mengaku-ngaku kau sebagai ibuku. Nak, aku ibumu Malin. Apa kau lupa denganku? Aku yang telah mengandungmu selama 9 bulan dan melahirkan dirimu. Apakah wajahku terus bertambah tua? Dan itulah alasannya mengapa kau tak mengenaliku. Ngomong kosong, nyalah kau manusia hina. Kau bukan ibuku. Jika benar dia bukan ibumu, marilah kita pergi dari sini. Aku takut jika ini adalah taktik pemerasan harta benda kita saja. Dasar wanita hina. Mendengar kata-kata Malin, Mambe pun menangis, menahan kesedihannya yang luar biasa. Mambe tersungkur ke tanah sambil menatap kepergian Malin. Tangannya sontak mengadah. Ya Tuhan, apa yang telah terjadi dengan anakku Malin? Mengapa ia tak mengenaliku sebagai ibunya? Aku yang telah melahirkannya Tuhan. Jika benar ia bukan anakku, maka maafkanlah perilakunya tadi. Tapi jika ia memang benar anakku, kutuklah ia menjadi batu Tuhan. Hatiku terlalu sakit menanggung perkataannya. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan. Langit berubah menjadi gelap. Petir terus berlomba-lomba menerjunkan dirinya. Tuhan mendengar jeritan perih Mambe. Apa yang telah terjadi? Mengapa tiba-tiba gelap seperti ini? Aku tak tahu juga istriku, apa yang telah kau ramalkan pengemis. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang sangat luar biasa dari atas sana menyambar tubuh Malin. Tanpa sempat berkedip, ia sekejap berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Ibu, maafkan aku ibu. Ampuni aku ibu, telah durhaka padamu. Jangan kutuk aku jadi batu. Tak lama, Rumi juga mengalami hal yang sama. Ia berteriak meminta pertolongan sang suami. Tidak, apa yang telah terjadi? Aku tidak mau menjadi batu. Sangat sia-sia, Malin sudah menjadi batu bersama dengan istrinya.